Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 140. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah langit yang kelam, ketegangan memuncak antara dua kubu yang siap bertempur. Huang Xuan dengan percaya diri tinggi merasa di atas angin berkat kehadiran hantu tua Zai King, seorang Dozun bintang 5 yang kekuatannya melebihi dirinya. Namun, Xiaoyan tidak gentar. Dengan 11 boneka misterius di sisinya, ia siap menghadapi lawan-lawannya. Qin Ling juga tak tinggal diam, memanggil 10 sosok kuat, termasuk 2 tetua suku ular piton 9 kedamaian yang telah lama menghilang. Kehadiran mereka mengejutkan Huang Xuan yang mulai menyadari betapa rumitnya situasi ini. Pertarungan pun dimulai. Huang Xuan dan hantu tua Zai King memimpin serangan, sementara Xiaoyan dan sekutunya siap menghadapi. Xiaoyan memutuskan untuk menghadapi hantu tua Zai King sendiri, sementara boneka-bonekanya menahan Huang Xuan. Dengan teknik transformasi 3 api surgawi, kekuatan Xiaoyan melonjak hingga Dozun bintang 3, membuat Tang Zhen dari bukit lembah api terkesan. Namun, hantu tua Zai King tak mudah dikalahkan. Ia menggunakan teknik rantai jiwa kunci yang menyerang jiwa lawan, tapi Xiaoyan berhasil menahan serangan itu dengan api ungu kecoklatan yang meledak dari tubuhnya. Hantu tua Zai King tak menyerah. Ia menciptakan ruang berbintang dan mengeluarkan teknik mematikan tangan bintang besar net padat yang menekan Xiaoyan dengan kekuatan dahsyat. Namun, Xiaoyan tak panik. Dengan tenang, ia membentuk 4 segel berturut-turut. Buka segel gunung, segel pembalik laut, segel membalikan tanah, dan terakhir, segel penguburan langit. Kekuatan yang dihasilkan begitu besar hingga ruang di sekitarnya retak. Xiaoyan kini memiliki kekuatan yang hampir setara dengan keterampilan Dou kelas Tian, siap menghadapi serangan mematikan hantu tua Zai King. Di episode selanjutnya, langit di atas medan pertempuran bergetar hebat ketika tangan berlapis kristal cemerlang melayang di atas telapak tangan Xiaoyan. Tekanan energi yang luar biasa merambat ke sekeliling, menciptakan getaran di udara seolah-olah ruang itu sendiri berteriak karena tekanan yang diciptakannya. Dengan nafas panjang, Xiaoyan melepaskan energi itu. Kristal bercahaya melesat seperti kilat, membelah udara dalam kecepatan luar biasa. Sebelum bertemu dengan tangan raksasa yang berpendar cahaya bintang, dentuman dahsyat menggema di angkasa, membentuk gelombang energi yang menyebar liar seperti badai. Ruang kosong di antara mereka runtuh, menciptakan lubang hitam besar yang menganga dengan kedalaman yang menelan cahaya, membuat siapapun yang menyaksikan merasakan kengerian mendalam. Saat dua kekuatan dahsyat itu saling mengikis, energi liar beradu, saling menghancurkan seperti dua binatang buas yang tak kenal takut. Riak energi meledak dari pusat bentrokan, menyebabkan angin kencang bertiup deras ke segala arah, hingga akhirnya keduanya punah secara bersamaan, seperti api yang padam seketika. Hantu tua Zai King menyaksikan kejadian itu dengan wajah yang semakin kelam. Baginya, tak masuk akal jika seorang bocah seperti Xiaoyan mampu menahan teknik tangan bintang besar jaring padat miliknya. Namun, kenyataan berkata lain. Xiaoyan bukan lagi seorang Dozong bintang 9 seperti dulu. Meski masih berada di tingkat Dozun bintang 3, jarak kekuatan mereka kini tak lagi sejauh yang ia bayangkan. Perlahan, niat membunuh dalam diri Zai King semakin memuncak. Wajah tuanya yang berkerut tampak semakin menyeramkan. Dari dalam lengan bajunya yang kosong, ia melepaskan rantai hitam pekat yang melesat seperti ular berbisa, membelit satu sama lain dan membentuk tangan raksasa dari logam yang berkilauan kehitaman. Xiaoyan menyipitkan mata, bersiap menghadapi serangan berikutnya. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, sosok Zai King mendadak menghilang dari pandangan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan ilusi yang berkelabat cepat. Merasakan bahaya mendekat, Xiaoyan segera bergerak mundur, namun telat. Dalam sekejap, tangan rantai hitam itu menghantamnya dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya terpental ke belakang, lengannya mati rasa akibat hantaman itu. Namun, tak ada waktu untuk bernafas lega.
Zai King kembali muncul di hadapannya. Gerakannya cepat seperti bayangan yang tak bisa ditangkap mata telanjang. Setiap kali Xiaoyan mencoba melarikan diri, musuhnya dengan mudah menyusul, membuatnya tak memiliki ruang untuk melarikan diri. Perlahan, strategi bertahan mulai ditinggalkan oleh Xiaoyan. Ia tahu bahwa terus-terusan menghindar hanya akan membuatnya kelelahan. Maka, ia memilih jalan yang lebih berbahaya, bertarung secara langsung. Setiap pukulan yang ia terima, ia balas dengan serangan yang sama kerasnya. Meski tubuhnya memar dan tulangnya terasa retak, nyala api 3000 pembakaran dalam dirinya terus bekerja, menyembuhkan setiap luka yang dideritanya secepat kilat. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu ternganga. Seorang Dozun bintang 1 yang seharusnya tertindas justru bertahan melawan Dozun bintang 5 dengan cara yang begitu brutal. Setiap serangan yang diterima Xiaoyan hanya membuatnya semakin liar dan semakin ganas. Namun, Zai King pun bukan lawan yang mudah. Menyadari keunggulan regenerasi Xiaoyan, ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini dengan satu serangan pamungkas. Tubuhnya menghilang lagi, kali ini mengumpulkan energi dalam jumlah besar. Xiaoyan merasakan Douqi dalam tubuhnya mulai terkuras dengan cepat. Ia tahu jika pertarungan ini terus berlanjut, ia yang pertama akan kehabisan tenaga. Maka, tanpa ragu, ia mengaktifkan senjata rahasianya. Dengan satu gerakan cepat, ia mengeluarkan sepasang sayap tulang berwarna giok dari punggungnya. Sayap itu memancarkan cahaya aneh dengan urat merah hijau yang berkelip di dalamnya. Dengan kecepatan yang bahkan melebihi angin, ia melesat ke belakang, menghindari serangan Zai King yang sebelumnya mustahil dihindari. Ia tak menyangka bahwa bocah ini memiliki sesuatu yang dapat menyamainya dalam kecepatan. Namun, sebelum Zai King bisa bereaksi, situasi berubah semakin rumit. Dari balik bayangan ruang kosong, dua sosok lain muncul dengan cepat. Mata mereka tajam, dan di punggung mereka terbentang sepasang sayap yang serupa dengan yang dimiliki Xiaoyan. Hati Xiaoyan mencelos, suku ponik iblis telah muncul di tengah pertarungan ini, dan mereka jelas tidak datang dengan niat baik. Xiaoyan menatap tajam ke arah dua sosok yang baru saja muncul. Keduanya adalah pria tua berambut putih dengan jubah putih keabu-abuan. Sepasang sayap yang mereka kepakan perlahan mengeluarkan suara petir samar. Melihat bentuk dan ciri khasnya, Xiaoyan langsung menyadari bahwa mereka berasal dari suku Phoenix Iblis Langit. Hati kecilnya tenggelam karena kekuatan mereka tidak kalah dari hantu tua Zai King. Suku Phoenix Iblis Langit memang layak disebut sebagai salah satu dari 3 suku terkuat dunia binatang ajaib. Tidak main-main, mereka mengirimkan 2 Dozun bintang 5 sekaligus. Xiaoyan menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Huang Xuan, pemimpin mereka, sepertinya memang sengaja mengulur waktu hingga bala bantuan tiba. Situasi semakin mencekam. Dia mengepalkan tangannya erat, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kedua tetua dari suku Phoenix Iblis Langit itu memandang Xiaoyan dengan tatapan dingin. Salah satunya menatap lurus ke arah sayap tulang di punggung Xiaoyan. Ekspresinya menyeratkan kejutan sekaligus kemarahan. Suku mereka menganggap tubuh dan sisa-sisa anggota mereka sebagai sesuatu yang sakral. Dan Xiaoyan yang berani menggunakan bagian tubuh mereka sebagai senjata dianggap sebagai penghinaan besar. Dengan nada penuh otoritas, mereka memutuskan untuk menangkap Xiaoyan, merobek sayap tulangnya, dan membawanya ke suku mereka untuk diadili. Hukuman berat adalah harga yang harus dibayar oleh siapapun yang berani menodai kehormatan suku mereka. Namun, Xiaoyan tidak tinggal diam. Dia hanya tertawa dingin mendengar vonis sepihak itu. Dengan gerakan cepat, dia menyatukan 3 jenis api surgawi di telapak tangannya. Dalam hitungan detik, sebuah teratai api yang memancarkan kekuatan destruktif pun terbentuk. Energi di sekitar langsung bergetar, menandakan betapa dahsyatnya serangan ini. Dua tetua itu sejenak terkejut melihat kekuatan yang terhimpun di tangan Xiaoyan. Hantu tua Zai King yang berada di kejauhan bahkan memperingatkan mereka untuk tidak meremehkan teratai api itu. Namun, kesombongan membuat mereka mengabaikan peringatan tersebut. Dengan percaya diri, mereka menciptakan lonceng energi raksasa, lonceng Phoenix Iblis untuk menahan dampak ledakan. Ledakan besar mengguncang seluruh area. Api yang terpancar dari teratai api menghantam lonceng energi dengan dahsyat, menciptakan getaran hebat yang memekakan telinga. Meski tampaknya pertahanan mereka cukup kuat, tetapi garis-garis retakan kecil mulai muncul di permukaan lonceng tersebut. Kedua tetua itu merasakan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seorang dengan kekuatan hanya 3 bintang Dozun mampu menimbulkan dampak sebesar ini?
Xiaoyan menyadari bahwa lonceng energi masih berdiri, namun dia tak kehilangan akal. Dengan tekad penuh, dia meningkatkan kekuatan teratai api hingga mencapai batas maksimalnya. Getaran semakin kuat hingga akhirnya lonceng ponik iblis meledak dalam kehancuran yang spektakuler. Kedua tetua suku ponik iblis langit itu terhuyung mundur beberapa langkah. Wajah mereka tetap dingin, tetapi tangan yang tersembunyi di balik lengan baju mereka sedikit bergetar, menandakan bahwa mereka tidak sepenuhnya baik-baik saja. Sementara itu, suasana semakin tegang. Kelompok Xiaoyan dikepung oleh lebih banyak anggota suku ponik iblis langit. Hampir 100 sosok bermunculan di sekeliling mereka, menyebarkan aura kuat yang semakin mempersempit ruang gerak mereka. Ini bukan lagi pertarungan biasa, melainkan pengepungan total. Di tengah tekanan itu, Huang Xuan muncul dengan keangkuhan khasnya. Dia menuntut Xiaoyan menyerahkan buah asal naga ponik jika ingin menyelamatkan teman-temannya. Tawaran yang jelas berbau ancaman itu hanya disambut dengan tawa dingin oleh Xian. Tanpa ragu, gadis kecil dari suku naga void kuno itu mengangkat buah yang menjadi sumber kekacauan ini dan menantang mereka secara terbuka. Tantangan Xian langsung disambut oleh aksi 3 tokoh terkuat dari suku ponik iblis langit. Mereka bergerak serempak, melesat dengan kecepatan luar biasa untuk merebut buah tersebut. Namun, tepat sebelum mereka berhasil meraihnya, ruang di sebelah Xian tiba-tiba retak. Sebuah lubang besar terbuka, dan dari dalamnya muncul sesosok manusia dengan aura mendominasi. Tekanan luar biasa langsung menyapu seluruh area, membuat wajah para ahli suku ponik iblis langit berubah pucat. Mereka yang sebelumnya bergerak dengan kecepatan tinggi, kini seperti membeku di udara. Ekspresi terkejut tak bisa disembunyikan dari wajah mereka. Sosok misterius itu berdiri tegak, memancarkan energi yang begitu mengintimidasi. Dengan suara menggelegar, dia mengumumkan kedatangannya. Apakah anggota suku naga void kuno saya adalah seorang yang bisa disentuh oleh burung sembrono seperti kalian? Tawa sombong itu bergema di langit, menggelegar seperti guntur yang membelah angkasa. Kekuatan naga yang luar biasa terkandung di dalamnya, membuat banyak orang yang mendengar seakan tercekik. Douki mereka terasa tertahan sejenak. Saat sosok kuat itu melangkah keluar dari celah ruang, ekspresi ketakutan muncul di wajah Huan Xuan dan dua rekannya. Mereka tahu persis siapa yang baru saja tiba. Meskipun suku mereka, ponik iblis langit, dianggap sejajar dalam dunia binatang ajaib, mereka paham bahwa makhluk terkuat yang pernah ada tetaplah naga void kuno. Bahkan leluhur mereka dulu kesulitan menekan kekuatan naga ini, apalagi mereka yang hanya keturunan dari ponik iblis langit. Sebelumnya, mereka masih mampu bersikap percaya diri di hadapan Xian yang masih tergolong anak-anak dalam suku naga void kuno. Namun, berhadapan langsung dengan naga void kuno dewasa membuat keberanian mereka sirna dalam sekejap. Tanpa membuang waktu, ketiganya segera mencoba kabur. Douki mereka melonjak, tubuh mereka bercahaya, dan dalam sekejap mereka bergerak mundur dengan kecepatan penuh. Namun, sebelum sempat melarikan diri, sosok kuat yang baru saja muncul itu hanya melangkah maju sedikit, lalu mengayunkan tangannya. Udara bergetar seketika, dan dalam hitungan detik, wajah ketiga orang itu terkena hantaman telapak tangan yang luar biasa kuat. Tamparan itu membuat mereka terlempar jauh. Darah segar menyembur dari mulut mereka saat tubuh mereka menghantam tanah, menciptakan 3 lubang besar yang dalam. Keheningan menyelimuti langit. Para ahli dari suku ponik iblis langit hanya bisa tertegun menyaksikan pemimpin mereka terkapar tak berdaya. Keringat dingin mengalir di wajah mereka. Ketakutan terpancar jelas dari sorot mata mereka. Ketiga ahli Dozun bintang 5 itu bahkan tak mampu menahan satu pukulan dari naga void kuno. Betapa mengerikan kekuatan yang baru saja mereka saksikan. Di kejauhan, Bing He yang sedang bertarung dengan Tang Zhen pun menghentikan serangannya. Keringat membasahi dahinya saat menyaksikan pemandangan itu. Hanya sedikit orang yang pernah melihat langsung sosok naga void kuno dalam hidup mereka, dan kini ia menyaksikannya sendiri. Ketakutan mulai merayapi benaknya. Siapa sebenarnya Xiaoyan? Tidak hanya mendapat dukungan dari klan Gu, kini dia bahkan bisa memanggil naga void kuno. Orang ini benar-benar tidak boleh dijadikan musuh. Di udara, sosok kuat itu berdiri santai dengan tangan bersedekap di dada, memancarkan aura dominasi yang luar biasa. Ia menatap kerumunan dan bertanya dengan nada menantang, siapa lagi yang berani mencoba merebutnya?
Tak ada yang menjawab. Seorang pria berambut putih dari suku Ponik Iblis Langit mencoba berbicara, namun upayanya hanya memancing cibiran dari sosok kuat itu. Dengan nada meremehkan, pria besar itu mengingatkan mereka bahwa naga Void kuno tidak pernah takut pada suku Phoenix Iblis Langit, apalagi keturunan mereka yang sekarang. Huang Xuan dan dua rekannya akhirnya bangkit dengan susah payah dari lubang tempat mereka jatuh. Dengan wajah berlumuran darah, mereka saling berpandangan dengan pasrah. Tidak ada gunanya lagi berusaha mendapatkan buah asal naga Phoenix. Bahkan jika mereka mengerahkan lebih banyak ahli, hasilnya akan tetap sama. Naga Void kuno tidak akan membiarkan mereka mengambilnya begitu saja. Sosok kuat itu akhirnya menoleh ke arah Xian. Ekspresinya melembut. Gadis kecil, kali ini Paman He tidak terlambat kan? Xian tersenyum, lalu menunjuk ke arah seorang pria tua di kejauhan. Masih ada bajingan tua itu. Orang yang ditunjuk, hantu tua Zaiking, langsung pucat pasi. Dengan suara gemetar, ia mencoba menyebut nama Aula Jiwa untuk menakut-nakuti lawannya. Namun, Paman He hanya tertawa dingin. Kau pikir Aula Jiwa berani menyatakan perang dengan naga Void kuno hanya karena aku menghajarmu? Tanpa menunggu jawaban, ia kembali mengayunkan tangannya. Gelombang energi yang tak terlihat melesat di udara dan menghantam Zaiking dengan telak. Pria tua itu langsung memuntahkan darah segar, terhuyung mundur puluhan meter sebelum akhirnya berhasil menyeimbangkan diri. Pergilah, kalian semua tidak pantas berada di sini. Zaiking menatapnya dengan ekspresi penuh kebencian, tapi ia tahu betul bahwa tidak ada yang bisa dilakukan saat ini. Dengan perasaan kesal, ia menyingkir, mengabaikan tatapan penuh kemenangan dari Xian dan Paman He. Xiaoyan dan kelompoknya hanya bisa saling tukar pandangan. Mereka benar-benar terkejut dengan kejadian ini. Kekuatan absolut benar-benar bisa mengubah segalanya. Setelah memastikan semuanya terkendali, Paman He akhirnya menoleh ke Xian. Hei, kali ini aku datang cukup cepat kan? Xian mengangguk puas. Ya, kau sudah cepat kali ini. Paman He tertawa kecil lalu menoleh ke arah Xiaoyan. Jadi kau ini Xiaoyan ya, keturunan Xiao Huan. Cukup mengesankan. Tapi sayang, garis keturunan klan Xiao sudah banyak melemah. Xiaoyan sempat terkejut dengan nama Xiao Xuan disebut. Xiaoyan sempat terkejut mendengar nama Xiao Xuan disebut, tapi ia tak sempat bertanya lebih jauh. Paman He langsung melambaikan tangannya, menciptakan celah ruang yang terbuka di udara. Ayo kita pergi dari sini sebelum mereka memikirkan cara lain untuk mencari masalah. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti langkahnya masuk ke dalam celah ruang tersebut. Sebelum benar-benar menghilang, suara Paman He masih sempat terdengar memenuhi langit dengan peringatan keras bagi suku Phoenix Iblis Langit. Kalian sebaiknya berpikir dua kali sebelum bertindak. Jangan pernah mengira naga Void kuno sudah punah. Bahkan leluhur Phoenix surga kalian pun tak bisa menandingi kami, apalagi kalian yang hanya keturunannya. Ekspresi Huang Xuan dan kelompoknya berubah suram. Tidak ada yang bisa membantah kata-kata itu. Mereka hanya bisa diam, menatap kosong ke arah langit tempat Paman He dan yang lainnya menghilang. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 140 dari Donghua series Battle Through the Heaven. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir sobat spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.